sekarang bagaimana dengan suatu reaksi redoks tapi sudah dalam bentuk molekul? Bagaimana cara kita menyetarakan suatu reaksi tersebut? Nah, ada metode yang langsung untuk menyetarakan reaksi molekul, yaitu metode perubahan Bilox tapi untuk reaksi yang molekul. Adapun caranya itu hampir sama seperti menyetarakan reaksi redoks ion dengan perubahan Bilox. Itu langkah pertama, kita samakan atom pusat, yaitu atom yang mengalami perubahan Bilox, baik oksidasi maupun reduksi. Langkah kedua, tentukan perubahan Bilox dari masing-masing atom pusat tersebut. Nah, yang ketiga, samakan perubahan Bilox tersebut dengan memberi koefisien. Nah, yang berbeda adalah langkah keempat. Langkah keempat adalah karena udah nggak ada muatan, berarti kita nggak perlu samain muatan, ya. Karena kan reaksi molekul itu muatannya udah netral, udah sama, gitu ya. Jadi kita nggak perlu samakan muatan. Maka langkah keempat, kita samakan atom-atom yang tidak mengalami redoks. Nah, dengan urutan, pertama, samakan dulu yang berbentuk atau berjenis kation. Setelah jumlah kation sama, kita samakan yang kedua adalah semua spesi yang berupa anion. Setelah sama, kemudian yang ketiga, kita samakan jumlah atom hidrogen. Setelah itu, kita samakan atom oksigen. Tapi biasanya kalau atom hidrogennya itu udah sama, otomatis oksigen pasti juga sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat reaksi molekul berikut. KMnO4 ditambah Na2C2O4 ditambah HCl berubah menjadi MnCl2 ditambah KCl ditambah NaCl ditambah CO2 ditambah H2O. Nah, ini reaksi molekulnya. Sebelumnya kita harus tentukan dulu mana yang menjadi atom pusat. Berarti mesti kita periksa, ya. Lihat dalam KMnO4, Bilox K itu karena golongan 1A plus 1. Oksigen kan min 2, sehingga dapat Mn itu Biloxnya adalah plus 7. Kemudian dalam Na2C2O4, Bilox dari Na itu kan pasti plus 1, Bilox dari oksigen min 2, Bilox dari C kita dapat plus 3. Begitu juga dalam HCl, Bilox dari H itu plus 1, Bilox dari Cl itu min 1. Kemudian ruas kanan MnCl2, Bilox Mn itu menjadi plus 2, sedangkan Cl min 1. Kemudian dalam KCl, Bilox K tetap plus 1, Bilox Cl min 1. Dalam NaCl, Bilox Na plus 1, Bilox Cl min 1. Kemudian dalam CO2, Bilox oksigen kan min 2, maka Bilox dari C itu sama dengan plus 4. Sedangkan dalam H2O, Bilox dari H itu plus 1, Bilox oksigen min 2. Nah, setelah kita periksa, ternyata atom-atom yang mengalami perubahan Bilox itu adalah atom Mn dan atom C, ya. Jadi atom pusatnya dalam reaksi ini adalah Mn dan C. Kita samakan dulu jumlah atom Mn di ruas kiri dan ruas kanan. Mn di kiri ada 1 dalam KMnO4 dan ruas kanan dalam MnCl2 itu juga banyaknya 1. Maka jumlah Mn di kiri dan kanan udah sama. Kemudian jumlah C dalam Na2C2O4 itu ada 2. Sedangkan di kanan dalam CO2 jumlahnya baru 1. Maka koefisien dari CO2 itu menjadi 2. Kemudian kita tentukan perubahan Biloxnya. Lihat Bilox Mn di kiri plus 7, di kanan dalam MnCl2 Biloxnya menjadi plus 2. Berarti Mn itu perubahan Biloxnya sebesar 5 satuan. Kemudian Bilox C di kiri tadi dalam Na2C2O4 itu kan Bilox 1 atom C-nya plus 3. Tapi ingat di situ ada 2 atom C. Maka yang kita tentukan adalah Bilox totalnya. Berarti totalnya adalah plus 6. Kemudian di kanan berubah menjadi CO2. Dalam CO2, Bilox dari C itu sebesar plus 4. Tapi ingat, tadi koefisien dari CO2 kan sebesar 2. Berarti seolah-olah ada 2 atom C. Maka Bilox total dari C pada ruas kanan yaitu sebesar plus 8. Sehingga perubahan Bilox atom C itu berubah dari plus 6 menjadi plus 8. Artinya perubahan total Bilox atom C itu sebesar 2 satuan. Nah, tadi perubahan Bilox dari Mn kan sebesar 5 satuan, sedangkan perubahan Bilox dari atom C sebesar 2 satuan. Nah, agar nilai perubahan ini sama, maka perubahan Bilox dari Mn kita kali 2,
Sedangkan perubahan biloks dari C kita kali 5. Artinya molekul atau spesies yang mengandung Mn koefisiennya kita kali 2, sedangkan spesies atau molekul yang mengandung atom C koefisiennya kita kali 5. Didapat berarti koefisien dari KMNO4 sebesar 2, sedangkan pada ruas kanan koefisien dari MnCl2 itu sebesar 2 juga. Kemudian koefisien di kiri pada Na2C24 kan mengandung atom C, itu kita kali 5. Berarti 5Na2C24. Sedangkan pada ruas kanan kan tadinya terdapat 2CO2. Nah, kita kali 5, maka koefisien di kanan itu berubah menjadi 10CO2. Nah, langkah selanjutnya kita samakan atom-atom yang tidak mengalami perubahan biloks dengan urutan samakan dulu jumlah kation. Dari reaksi ini yang menjadi kation itu adalah K+ dan Na+. Pertama, kita samakan dulu jumlah K+. Lihat, jumlah K+ pada KMNO4 tadi kan koefisiennya 2, berarti jumlah K+ di kiri itu sebesar 2. Sedangkan di kanan K+ itu terdapat dalam KCl. Berarti koefisien dari KCl kita masukkan itu sebesar 2. Kemudian samakan jumlah Na+. Na+ di kiri itu kan terdapat dalam Na2C24. Karena koefisiennya 5, maka total Na itu di kiri sebesar 10. Nah, di kanan juga jumlah Na-nya juga ada 10. Agar jumlah Na di kanan juga 10, koefisien dari NaCl itu pasti 10. Kemudian kita samakan jumlah anion. Nah, dalam reaksi ini yang bertindak sebagai anion adalah Cl-. Lihat, pada ruas kiri Cl- itu kan terdapat dalam HCl. Ya, koefisien HCl itu belum ditentuin. Sedangkan jumlah Cl di kanan itu kan dalam MnCl2, karena tadi koefisiennya 2, berarti ada 4 Cl. Kemudian dalam KCl koefisiennya tadi 2, berarti ada 2 Cl. Dan dalam NaCl karena koefisiennya 10, berarti ada 10 Cl. Maka total Cl di kanan 4 ditambah 2 ditambah 10. Total Cl di kanan adalah 16. Nah, agar total Cl di kiri juga 16, dipastikan koefisien dari HCl itu sebesar 16. Ya, berarti koefisien HCl itu pasti 16. Nah, kemudian kita samakan jumlah atom hidrogen. Hidrogen di kiri itu terdapat dalam HCl, karena koefisien HCl itu 16, berarti jumlah hidrogen di kiri itu sebesar 16. Nah, di kanan juga harus 16. Ternyata yang di kanan yang mengandung hidrogen itu hanya H2O. Nah, agar di kanan jumlah hidrogennya juga 16, maka koefisien dari H2O itu sebesar 8. Sehingga reaksi tadi kita dapatkan koefisien-koefisiennya adalah 2KMNO4 ditambah 5 Na2C24 ditambah 16 HCl berubah menjadi 2 MnCl2 ditambah 2 KCl ditambah 10 NaCl ditambah 10 CO2 ditambah 8 H2O. Gimana? Gampang kan mengerjakan suatu reaksi redoks yang molekul dengan metode perubahan biloks?